Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 8 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pertobatan bagi kami semua, agar kami menjadi umat-umat-Mu yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Peserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Patricia, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua dimanapun kita berada. Pembacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 8 Desember 2025 dengan judul Mereka yang menaati perintah Allah adalah permatanya. Ayat inti diambil dari Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Hanya ada dua tempat di alam semesta di mana kita dapat menyimpan harta kita, di gudang Allah atau di gudang setan. Pekerjaan Allah berjalan lambat karena kurangnya sarana. Para pekerja tidak dapat memasuki ladang baru. Namun, ada jutaan orang di bawah kekuasaan setan yang tidak tergoyahkan. Setan sedang sibuk menyusun rencananya untuk konflik dahsyat terakhir ketika semua pihak akan memihak. Setelah Injil telah berkeliling dunia selama hampir 2000 tahun, setan akan menyajikan kepada pria dan wanita pemandangan yang sama seperti yang ia sajikan kepada Kristus. Dalam panorama yang menakjubkan, ia akan membuat kerajaan-kerajaan dunia dalam kemuliaan mereka berlalu di hadapan mereka. Ia akan menyajikan di hadapan mereka pemandangan kerajaan Allah yang memukau, dan ia mengklaim bahwa ini adalah pemandangan kerajaannya. Tetapi benarkah demikian? Tidak. Lihat, dengarkan suara dan kuasa-kuasa yang berkuasa di dunia. Sang pengamat surgawi melihat bumi dipenuhi dengan kekerasan dan kejahatan. Adakah suara doa? Apakah engkau melihat tanda-tanda bahwa Allah dikenali? Lihatlah engkau yang ragu-ragu antara ketaatan dan ketidaktaatan. Bayangkanlah kerumunan besar orang yang beribadah di mezbah setan. Dengarkan musiknya, bahasanya yang disebut pendidikan tinggi. Tetapi apa yang telah Allah tulis di atasnya? Rahasia kedurhakaan. Pekerjaan kuasa kejahatan tampaknya telah menawan seluruh dunia. Hitunglah kejahatan pria dan wanita jika engkau bisa. Tetapi tidak ada gunanya mencoba menghitungnya. Kekayaan diperoleh melalui segala bentuk perampokan. Bukan perampokan terhadap manusia saja, melainkan perampokan terhadap Allah. Manusia menggunakan sarananya untuk memuaskan keegoisan mereka.
Segala sesuatu yang dapat mereka rebut digunakan untuk memuaskan keserakahan mereka. Ketamakan dan sensualitas merajalela. Tetapi mereka tidak melihat segala sesuatu. Yohanes melihat orang banyak ini. Penyembahan terhadap setan ini disingkapkan kepadanya, dan seolah-olah seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Namun ketika ia memandang dengan penuh minat, ia melihat sekelompok umat yang menaati perintah Allah. Mereka memiliki tanda Allah yang hidup di dahi mereka, dan ia berseru, "Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus." Dikutip dari manuskrip 122 tahun 1898. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penatalanan Ibu Patricia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam renungan pagi hari ini ada pernyataan yang berkata rahasia kedurhakaan. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 587 paragraf 1. Di awal sejarah gereja, rahasia kedurhakaan yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus memulai pekerjaannya yang mengerikan. Dan ketika guru-guru palsu yang terhadapnya Petrus telah memperingatkan orang-orang percaya, mendorong ajaran sesat mereka, banyak yang terjerat oleh doktrin-doktrin palsu. Beberapa goyah di bawah pencobaan dan tergoda untuk meninggalkan iman. Pada saat Yohanes menerima wahyu ini, banyak yang telah kehilangan kasih pertama mereka akan kebenaran Injil. Pekerjaan rahasia kedurhakaan adalah kemurtadan. Dan ini adalah pekerjaan setan. Roh Nubuat lanjutkan dalam Early Writing halaman 213 paragraf 2 yang berbunyi, setan selalu berusaha mengalihkan pikiran manusia dari Yesus kepada manusia dan menghancurkan tanggung jawab individu. Setan gagal dalam rencananya ketika ia mencobai anak Allah, tetapi ia lebih berhasil ketika ia mencobai manusia yang telah jatuh. Kekristenan menjadi rusak. Para paus dan imam dianggap memiliki kedudukan yang tinggi dan mengajar umat untuk berpaling kepada mereka demi pengampunan dosa-dosa mereka, gantinya berpaling kepada Kristus untuk diri mereka sendiri. Inilah pekerjaan rahasia kedurhakaan itu, yaitu mengalihkan pandangan manusia dari Yesus kepada manusia berdosa. Paus dan para imam adalah manusia berdosa, dan mereka pun membutuhkan juru selamat. Renungan hari ini menyatakan yang serupa dalam Christ Triumphant halaman 349 paragraf 3. Setan sedang sibuk menyusun rencananya untuk konflik dahsyat terakhir, ketika semua pihak akan memihak. Setelah Injil telah berkeliling dunia hampir selama 2000 tahun, setan akan menyajikan kepada pria dan wanita pemandangan yang sama, seperti yang ia sajikan kepada Kristus. Dalam panorama yang menakjubkan, ia akan membuat kerajaan-kerajaan dunia dalam kemuliaan mereka berlalu di hadapan mereka. Ia akan menyajikan di hadapan mereka pemandangan kerajaan Allah yang memukau, dan ia mengklaim bahwa ini adalah pemandangan kerajaannya. Tetapi benarkah demikian? Tidak. Kembali, pekerjaan setan adalah untuk menipu manusia, sebab dia berupaya agar manusia menyembah setan. Inilah pekerjaan rahasia kedurhakaan. Kemudian dalam Early Writing halaman 215 paragraf 1 berkata, setan tidak dapat menghalangi rencana keselamatan. Yesus disalibkan dan bangkit kembali pada hari ketiga. Namun, setan memberitahu para malaikatnya bahwa ia akan menjadikan penyaliban dan kebangkitan itu menguntungkannya. Ia bersedia agar mereka yang mengaku beriman kepada Yesus percaya bahwa hukum yang mengatur korban dan persembahan Yahudi telah berakhir saat kematian Kristus. Jika ia dapat mendorong mereka lebih jauh dan membuat mereka percaya bahwa hukum 10 perintah juga mati bersama Kristus. Inilah yang terjadi sekarang.
Banyak yang mengajarkan dan percaya bahwa 10 hukum turut dipalangkan saat Yesus mati. Ajaran seperti itu berasal dari setan, agar pengorbanan Yesus menjadi tidak berarti. Inilah buah-buah dari pekerjaan rahasia kedurhakaan. Nah, perhatikan yang berikut ini dari manuskrip 122 tahun 1898 paragraf 6. Kuasa setan telah diterima menggantikan kuasa Allah. Lihatlah pasukannya, lihatlah jumlah yang tak terhitung banyaknya yang menyembahnya. Ia mengaku sebagai Raja Sorga, tetapi ia penipu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan dirinya sebagai Allah dan menghancurkan semua yang menentang kuasanya. Dan hari ini, dunia tunduk di hadapannya. Mengapa kita perlu memahami siapa yang mengerjakan rahasia kedurhakaan dan apa hasil pekerjaannya? Renungan hari ini menjawab dalam Christ Triumphant halaman 349 paragraf 6. Tetapi mereka tidak melihat segala sesuatu. Yohanes melihat orang banyak ini, penyembahan terhadap setan ini disingkapkan kepadanya, dan seolah-olah seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Namun, ketika ia memandang dengan penuh minat, ia melihat sekelompok umat yang menaati perintah Allah. Mereka memiliki tanda Allah yang hidup di dahi mereka, dan ia berseru, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mereka yang menuruti perintah Allah hanyalah sekelompok orang, yaitu kelompok yang kecil. Sebab seluruh dunia telah tertipu. Kelompok kecil itulah yang disebut permata Allah, karena mereka menuruti perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa kami dapat menjadi permata-permata-Mu, ya Bapa, asal kami menuruti akan perintah-Mu dan memiliki iman kepada anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya yang memiliki rohnya Kristus, maka kami dapat menuruti perintah-Mu ya Bapa dengan sempurna. Dan itulah wujud kami memiliki iman kepada Yesus, sebab oleh iman Yesus tinggal dalam hati kami, yaitu oleh kehadiran rohnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.